Al-Quran merupakan sebuah kitab suci utama dalam agama Islam. Umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur. Penamaan surah yang ada dalam Al-Quran menggambarkan isi atau kandungan ayat di dalamnya. Salah satunya dinamai dengan nama-nama hewan. Karena isi atau kandungan ayat di dalamnya terdapat kisah yang melibatkan hewan. Pemirsa asal muasal, penamaan surah dalam Al-Quran biasanya sesuai dengan isi penjelasan yang didominasi dalam surah itu sendiri. Fungsinya seperti kata kunci, tanpa terkecuali dinamai dengan hewan. Bagaimana kisahnya? Untuk itu, asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik nama hewan yang dijadikan nama surah dalam Al-Quran dalam jelajah waktu dan cerita. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah merupakan surah kedua dan merupakan surah terpanjang dalam Al-Quran. Jumlah ayat yang terdapat dalam surah tersebut mencapai 286 ayat. Selain itu, ayat ke-282 dalam surat Al-Baqarah merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Al-Baqarah tergolong dalam surat Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Dinamai Al-Baqarah karena memiliki arti sapi betina. Salah satu peristiwa terkenal yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu peristiwa sapi betina, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan menjadi nama surah Al-Baqarah. Di dalam kisahnya, di kalangan Bani Israel ada seseorang kaya raya yang tidak mempunyai anak. Satu-satunya ahli warisnya yaitu saudara sepupunya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar ia dapat mewarisi hartanya. Ia membawa mayat saudaranya ke desa lain, lalu melemparkan di pelataran desa. Besoknya, sebagian masyarakat saling menuduh siapa pembunuhnya, sehingga terjadilah perdebatan dan pertengkaran. Seseorang mengusulkan agar mendatangi utusan Allah, yakni Nabi Musa alaihi salam, dan menanyakan kepada siapa yang membunuh lelaki tersebut. Setelah menemui Nabi Musa alaihissalam, diceritakan semua perkara tersebut. Nabi Musa pun tertegun. Sesaat kemudian masuk dan berdoa. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membantunya memecahkan masalah ini. Tak lama kemudian, Nabi Musa keluar dan memerintahkan mereka agar menyembelih sapi. Masyarakat bingung dengan perintah tersebut. Ternyata, di balik hal tersebut ada hikmah yang besar. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 73. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pukullah mayat itu dengan bagian dari anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti." Akhirnya setelah sapi betina itu disembelih, lalu dipotong ekornya, kemudian ekor tersebut dipukulkan kepada jasad korban pembunuhan itu. Tak disangka, lelaki yang sudah meninggal itu tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah anak saudaranya sendiri. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya menghidupkan orang yang meninggal. Ayat ini menjadi salah satu bukti di samping bukti-bukti lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali seluruh umat manusia di akhirat nanti. Kemudian surat An-Nahl. An-Nahl merupakan surah ke-16 dalam Al-Quran. Terdiri atas 128 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah An-Nahl memiliki arti lebah. Dinamakan demikian karena di dalamnya terdapat ayat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan lebah tentang cara membuat sarang dan lokasinya. Dalam surat An-Nahl ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir."
Lebah memang spesial. Ia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Kemukjizatan madu sebagaimana disampaikan Al-Quran telah terbukti secara ilmiah. Dalam tafsir Al-Quran, Sayyid Qutb mengungkapkan, madu sebagai obat penyembuh penyakit sudah dibuktikan secara ilmiah oleh para pakar kedokteran. Inilah salah satu bukti kebenaran ayat Al-Quran yang harus diyakini umat manusia. Selanjutnya surah An-Naml. Surat An-Naml merupakan surah ke-27 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 93 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah ini dinamakan dengan An-Naml yang berarti semut, dikarenakan pada ayat ke-18 dan 19 terdapat perkataan semut, di mana Raja Semut mengatakan kepada anak buahnya agar masuk sarangnya masing-masing supaya tidak terlindas oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya yang akan melewati tempat itu. Al-Kisah, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu terdapat banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Seekor pemimpin koloni semut membuat pengumuman kepada semut lainnya. Perintah pemimpin semut tersebut diabadikan dalam surah An-Naml ayat 18. Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Nabi Sulaiman yang memahami kata-kata lugu dari semut itu pun sontak tersenyum. Semut-semut itu tidak sadar jika Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan. Hingga akhirnya, Nabi Sulaiman pun memberhentikan pasukannya yang ada di belakang. Kemudian diberi penjelasan bahwa ada sekelompok semut yang takut terinjak oleh mereka. Kemudian, akhirnya pasukan menunggu dahulu semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa dimiliki Nabi Sulaiman, beliau pun berdoa mensyukuri nikmatnya tercantum dalam surah An-Naml ayat 19. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal salih yang Engkau ridhoi, dan memasukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salih." Yang terakhir yaitu surah Al-Fil. Surah ini adalah surah ke-105 dalam Al-Quran dan terletak di juz ke-30. Al-Fil merupakan surah pendek yang tergolong ke dalam surah Makkiyah. Surah Al-Fil berisi 5 ayat, memiliki arti gajah. Hal itu diambil dari ayat pertama dari surah ini. Kisah gagalnya usaha penghancuran Ka'bah oleh Abraha. Surah ini mengisahkan pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Pasukan ini dipimpin oleh Raja Abraha yang berasal dari Habasiyah atau dikenal sebagai Ethiopia. Abraha mengeluarkan perintah untuk ekspedisi penyerangan terhadap Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Beberapa suku Arab menghadang pasukan Abraham namun dapat dikalahkan dengan begitu mudah. Mereka berada di dekat Mekah. Abraha mengirim utusannya untuk mengatakan kepada penduduk kota Mekah bahwa mereka tidak akan bertempur dengan penduduk Mekah jika mereka tidak menghalangi penghancuran Ka'bah. Keinginan untuk menghancurkan Ka'bah berawal dari rasa iri dengki kepada bangsa Arab. Salah satu pemicunya karena banyak orang berduyun-duyun ke Mekah untuk berhaji. Hal ini memicu perputaran ekonomi yang besar. Melihat hal tersebut, Abraha memiliki ekspektasi pusat ritual keagamaan pindah menjadi San'a, Yaman. Hari berikutnya, ketika pasukan Abraha masuk ke dalam kota Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghancurkan terlebih dahulu pasukan Abraha dengan memerintahkan burung ababil yang membawa batu panas. Burung tersebut melemparkannya ke pasukan gajah Abraha. Tak disangka, setiap orang yang terkena langsung terbunuh. Pasukan Abraha lari dengan panik
dan Raja Abraha pun terbunuh dengan mengenaskan. Nah pemirsa, itulah beberapa kisah hewan yang dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Semoga informasi kali ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah terdapat air di bawah Masjid Menara Kudus yang dapat menghidupkan kembali? Temukan jawabannya sesaat lagi. Wali Songo, tokoh Islam yang dihormati di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Bagaimana tidak, 9 wali tersebut berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Wali Songo sendiri berasal dari 2 kata, yaitu wali dan songo. Wali memiliki arti orang yang dipercaya, sedangkan kata songo berarti angka 9. Dari ke-9 wali tersebut, salah satunya merupakan keturunan ke-24 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sunan Kudus. Ia lahir sekitar 1400 Masehi dan memiliki nama lengkap yaitu Sayyid Ja'far Shadiq Azmat Khan. Ia pun berhasil membumikan Islam di Jawa Tengah. Lantas, bagaimanakah kisah dari Sunan Kudus? Berikut asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik sosok Sunan Kudus dalam jelajah waktu dan cerita. Sunan Kudus merupakan anak dari Raden Utsman Haji atau yang dikenal dengan Sunan Ngudung. Siapa sangka, ternyata sang ayah merupakan putra dari Sultan di Palestina, yaitu Sayyid Fadal Ali Murtaza. Ia berhijrah fisabilillah sampai ke Pulau Jawa, hingga suatu saat sampailah ia di Kesultanan Islam Demak dan kemudian diangkat menjadi panglima perang. Namun naas, Sunan Ngudung gugur dalam pertempuran sengit melawan kerajaan Majapahit. Hingga akhirnya, Sunan Kuduslah yang menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Senopati Demak. Walaupun sudah berkedudukan sebagai Senopati, Sunan Kudus tetap menjalankan tugasnya dalam menyampaikan dakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Dakwah yang disampaikan mengutamakan sikap tenang dan halus. Maka tak heran jika masyarakat setempat dapat menerima ajaran Islam tanpa paksaan. Selain mempelajari agama melalui sang ayah, Sunan Kudus juga berguru kepada Kiai Telingsing. Sosok Sunan Kudus juga dikenal akan ajaran toleransi beragamanya. Salah satunya adalah dengan melarang pengikutnya untuk menyembelih sapi dan menggantinya dengan kerbau atau kambing. Bukan tanpa sebab, hal ini bertujuan untuk menghormati umat Hindu yang saat itu merupakan mayoritas. Bahkan di kala itu sapi juga ditempatkan di halaman masjid. Tentu saja, langkah tersebut mengundang rasa simpatik masyarakat yang menganggap sapi sebagai hewan yang suci. Masyarakat pun mulai mendatangi Sunan Kudus. Suatu waktu, saat Sunan Kudus ingin menarik simpati masyarakat untuk mendatangi masjid guna mendengarkan tablik akbarnya, ia mengikatkan sapinya di halaman masjid. Masyarakat yang saat itu memeluk agama Hindu pun menaruh simpati dan masyarakat semakin bersimpati selepas mendengarkan ceramahnya mengenai sapi betina yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Strategi dakwah Sunan Kudus tersebut merupakan suatu hal yang terbilang melampaui zaman. Hal tersebut disebabkan oleh dakwahnya yang mengusung nilai-nilai akulturasi yang saat ini belum ramai dipraktikkan oleh penyebar Islam di Nusantara. Bahkan, toleransi merupakan suatu hal yang langka, sehingga toleransi dianggap menghidupkan kembali esensi serta spirit dakwah Sunan Kudus. Akhirnya, umat muslim dapat mengembalikan anggapan ajaran Islam yang ramah dan penuh toleran. Selain cara berdakwah yang mengagumkan, Sunan Kudus juga dikenal akan berbagai peninggalannya. Apa sajakah itu? Selain berdakwah melalui sapi, Sunan Kudus juga berdakwah melalui kesenian dan budaya, yaitu wayang golek. Seiring dengan kehadiran wayang tersebut, Sunan Kudus memperkenalkan kesenian wayang yang terbuat dari kayu. Diperkirakan ia telah membuat wayang sebanyak 70 buah. Wayang golek sendiri merupakan hasil perkembangan dari wayang kulit. Sunan Kudus membuat wayang dari material kayu yang kemudian dipentaskan.
Menurut kabar yang beredar, Sunan Kudus menampilkan pementasan wayang pada malam dan siang hari di masjid. Pendapat tersebut diyakini sebagai awal munculnya kesenian wayang kayu yang lahir dan berkembang pada abad ke-17 di pesisir utara Pulau Jawa. Bukan tanpa sebab, masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah terlebih dahulu mengenal wayang kulit. Pada pementasan, Sunan Kudus menggunakan dialog dalam bahasa Jawa sebagai media untuk menyebarkan Islam di masyarakat. Tentu saja, kisah dalam pementasan syarat akan pesan ajaran Islam. Siapa sangka banyak yang tertarik dengan pementasan wayang golek tersebut. Bahkan menarik hati para ulama dan santri dari Cirebon yang saat itu sedang berkunjung ke wilayah Sunan Kudus. Maka dari itu, wayang golek sangat populer di Jawa Barat dan penyebarannya terbentang luas dari Cirebon hingga Banten. Peninggalan Sunan Kudus yang satu ini juga merupakan bentuk toleransi sekaligus akulturasi. Hal ini terlihat dari pancuran atau padasan yang saat ini berfungsi sebagai tempat wudhu. Tiap-tiap pancurannya dihiasi dengan arca sebagai ornamen penambah estetika. Tidak hanya itu, 8 pancuran tersebut mengadopsi ajaran Buddha, yaitu Astasanghika Marga atau 8 jalan utama. Saat itu ajaran tersebut menjadi pegangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Peninggalan sejarah tersebut dibangun pada tahun 1530. Hingga saat ini, Masjid Menara Kudus masih dirawat oleh masyarakat setempat. Masjid ini terletak di pusat kota Kudus yang dekat dengan alun-alun. Terdapat keunikan pada Masjid Menara Kudus sebab terdapat menara yang serupa dengan bangunan candi. Pola arsitektur dari menara memadukan konsep ajaran Islam dan budaya Hindu-Buddha. Tentu saja akulturasi budaya sangat terlihat dalam menara yang disebut dengan Menara Kudus. Siapa sangka, menara ini menyimpan mitos yang sudah dipercaya secara turun-temurun, yaitu keberadaan sumur yang disebut dengan Banyu Panguripan atau air kehidupan. Menurut mitos yang beredar, Banyu Panguripan berada tepat di bawah Menara Kudus. Ajaibnya, air tersebut dipercaya dapat membuat siapa saja yang meminumnya menjadi awet muda. Tak hanya itu, konon semua makhluk yang sudah tak bernyawa pun dapat hidup kembali dengan cara dimandikan atau diminumkan air ajaib ini. Namun, Sunan Kudus akhirnya menutup sumur karena khawatir akan dikultuskan oleh banyak orang. Peninggalan selanjutnya adalah keris Cintoko. Pusaka ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih dirawat hingga saat ini. Terdapat ritual rutin setiap tahunnya, yaitu menjamas atau memandikan keris tersebut. Acara ini merupakan suatu rangkaian sakral sebagai wujud menghormati peninggalan Sunan Kudus. Kemudian terdapat 2 tombak peninggalan Sunan Kudus. Sama dengan keris Cintoko, 2 tombak ini juga merupakan peninggalan yang masih dilestarikan sampai saat ini. Cara melestarikannya adalah dengan melakukan upacara tradisi yang sudah berusia ratusan tahun. Upacara ini dilaksanakan di dekat pintu makam Sunan. Untuk menghormati peninggalan yang sakral ini, dilakukan acara menjamas atau memandikan tombak. Selain menjaga pusaka peninggalannya, acara sakral ini juga bertujuan untuk mengingat nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu kebijaksanaan dan kekuasaan. Peninggalan dari Sunan Kudus tidaklah selalu berbentuk sebuah benda, sebab ia juga menyampaikan permintaannya kepada masyarakat Kudus untuk tidak memotong sapi saat perayaan Idul Adha, melainkan mengganti sapi dengan kerbau sebagai hewan kurban. Hingga saat ini, pesan memotong kurban kerbau masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus. Kebesaran hati dan kesabaran Sunan Kudus tidak hanya dalam menyampaikan dakwahnya saja, namun juga meninggalkan sejarah yang pantas untuk dilestarikan. Sunan Kudus merupakan tokoh penting dalam masyarakat Islam dan menjadi panutan yang masih dikenang sampai sekarang. Selain dapat ditemui pada peninggalan benda cagar budayanya, jejaknya bisa ditemukan di dalam sejarah seperti gambar, legenda, tradisi, ekspresi seni maupun cerita rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat Kudus. Kini ia populer sebagai seorang wali yang toleran, ahli ilmu, gagah berani, serta karismatik. Sunan Kudus wafat pada 1550 Masehi. Ia meninggal dunia pada saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian Sunan Kudus dimakamkan di lingkungan masjid tersebut.
sampai sekarang makam beliau masih ramai dikunjungi dengan tujuan berziarah atau untuk mendoakannya. Hingga saat ini, Kudus memang menyimpan sejarah panjang Islam dan masih kental akan nuansa Islam. Maka tak heran jika kota Kudus dijuluki sebagai kota santri. Nah, pemirsa, itulah sederet sejarah mengenai Sunan Kudus beserta perjalanan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara dan peninggalannya. Apapun itu, sejatinya segala peninggalan harus tetap dilestarikan. Selain buruk, masih ada beberapa hewan yang dijadikan kendaraan Nabi. Informasi selengkapnya sesaat lagi ya pemirsa. Alat transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh manusia sejak dahulu hingga sekarang. Pasalnya, ia akan sangat memudahkan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemajuan yang sangat pesat membuat alat transportasi menjadi kebutuhan primer manusia, mulai dari kendaraan ringan hingga kendaraan berat seperti pesawat, kapal, dan kereta. Namun pemirsa, jika melihat dari sisi sejarah, mode transportasi diawali dengan penemuan roda pada kisaran tahun 3500 sebelum Masehi. Penemuan roda tersebut menjadi cikal bakal transportasi modern semakin berkembang. Meski demikian, jauh sebelum transportasi canggih mulai dikenal seperti sekarang, nyatanya sudah ada alat transportasi konvensional yang digunakan oleh generasi lampau, yang mana banyak dari mereka menggunakan hewan ternak sebagai kendaraan yang bisa mereka tunggangi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl ayat 8 yang berbunyi, "Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Salah satu kendaraan milik Rasulullah yang paling terkenal adalah buraq. Peristiwa Isra Mi'raj tidak dapat lepas dari kisah tentang buraq atau kendaraan yang membawa Nabi Muhammad SAW. Pada Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melakukan perjalanan 1 hari 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Perjalanan tersebut ditempuh Rasulullah dengan mengendarai buraq. Nama buraq sendiri berasal dari kata barku yang berarti kilat. Seperti namanya, buraq mempunyai kecepatan yang setara dengan kilat. Selain itu juga, buraq merupakan binatang gaib yang tidak dapat dijumpai di alam lain. Banyak orang yang menggambarkan buraq sebagai kuda yang memiliki sayap. Dalam hadis pun dijelaskan bahwa buraq merupakan hewan berwarna putih yang berukuran lebih besar dari keledai, serta memiliki 1 tanduk di kepalanya. Mengenai kendaraan yang digunakan Nabi, buraq merupakan transportasi yang berbeda dengan transportasi manusia pada zaman itu. Lantas, apa sajakah alat transportasi yang digunakan oleh para nabi? Untuk itu, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah mengenai macam-macam jenis transportasi yang digunakan para nabi dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa Asal Muasal, kendaraan pertama yang sering digunakan oleh para nabi adalah kuda. Kuda merupakan salah satu kendaraan yang ada di masa nabi, dikarenakan kuda adalah kendaraan utama dalam peperangan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam Perang Uhud memerintahkan Abdullah bin Zubair untuk menahan kuda milik pasukan kafir Quraisy supaya musuh tidak menyelinap ke pasukan muslim. Dari keterangan di ataslah diketahui bahwa kuda merupakan salah satu alat transportasi Nabi Muhammad SAW. Kuda yang digunakan pada Perang Uhud merupakan salah satu kuda peliharaan milik Rasulullah. Kuda ini dibeli oleh Rasulullah dari seorang berkebangsaan Arab Bani Fazarah di Madinah dengan harga 10 uqiyah. Selain menjadi alat transportasi untuk para nabi berperang, kuda juga menjadi salah satu hewan kesayangan Rasulullah SAW.
Dalam kitab As-Sunan Al-Kubro disebutkan, tidak ada sesuatu apapun yang lebih disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah para istri daripada kuda perang. Menariknya, selain digunakan sebagai kendaraan perang Rasulullah, rupanya ada juga kuda yang ditunggangi malaikat Jibril saat perang Badar, yaitu Haizum. Haizum adalah kuda malaikat Jibril alaihi salam. Kuda tersebut dapat mengeluarkan api, memiliki sayap layaknya Pegasus, dan dapat terbang dengan cepat. Dikisahkan dalam perang Badar, Haizum turun untuk membantu pasukan muslim bersama dengan malaikat Jibril. Perang Badar sendiri dikenal sebagai perang antara hidup dan matinya kaum muslim. Keberadaan Haizum juga terdapat dalam hadis yang berbunyi, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang." Ini adalah Jibril yang sedang memegang kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu. Selain dalam hadis, surat Al-Anfa'at ayat 9 juga membahas tentang bala bantuan yang Allah kirimkan untuk Rasulullah. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Para malaikat yang terjun ke dalam medan pertempuran mengenakan tanda di kepalanya dengan sorban berwarna putih. Panglima para malaikat saat itu dipimpin oleh malaikat Jibril, sedangkan panglima umat muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad. Keikutsertaan para malaikat dalam perang tersebut merupakan dukungan Allah terhadap kaum muslim. Dari peperangan tersebut, Rasulullah beserta dengan malaikat menewaskan sebanyak 70 tentara kafir. Sebagai bukti adanya pasukan malaikat, seorang tentara kafir pernah mengatakan, "Demi Tuhan, yang memukul kami bukanlah manusia. Kami merasa ada yang memukul, tetapi kami tidak tahu dari mana datangnya. Yang kami tahu, tiba-tiba ada kepala terpenggal dan terpisah dari badannya." Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12 yang berbunyi, "Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka." Selain kuda, unta merupakan hewan kedua yang kerap kali menjadi alat transportasi para nabi. Selain digunakan untuk mengangkut barang, unta juga kerap kali digunakan sebagai alat transportasi pada kala itu. Salah satu bukti bahwa unta digunakan sebagai kendaraan milik Rasulullah adalah saat beliau melaksanakan Haji Wada. Hal ini juga tertulis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Aku melihat Rasulullah sedang berkhutbah pada hajinya di hari Arafah, di mana beliau menunggangi untanya yang bernama Al-Kushwa. Berada di daerah gurun yang jarang terdapat mata air, membuat para nabi lebih memilih menunggangi unta sebagai alat transportasinya. Karena unta lebih kuat dan dapat menyimpan cadangan air ataupun makanan pada punuknya. Hewan selanjutnya yang bisa digunakan sebagai alat transportasi pada zaman Nabi adalah bagal. Bagal sendiri merupakan sejenis binatang keturunan kuda dan keledai. Bagal memiliki tinggi yang lebih rendah dari kuda dan lebih tinggi dari keledai. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah seekor bagal berwarna kelabu. Beliau lalu menungganginya, sementara Uqbah memegangi tali kendalinya. Dalam riwayat tersebut, diketahui bahwa Rasulullah memiliki seekor bagal yang bernama Duldul. Seekor bagal putih yang bercampur kelabu itu merupakan hadiah dari Raja Mukaukis, Mesir. Bagal inilah yang sering menemani Rasulullah berjalan dari kota Madinah hingga luar kota. Hewan terakhir yang biasa digunakan sebagai sarana transportasi adalah keledai. Selain itu, keledai juga kerap kali dimanfaatkan untuk mengangkut barang dengan meletakkannya di atas punggung. Salah satu bukti bahwa keledai merupakan alat transportasi Rasulullah terdapat dalam hadis dalam kitab Sahih Muslim yang berbunyi, "Aku pernah membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menunggangi keledai yang diberi nama Ufair." Nah pemirsa, itulah serangkaian informasi menarik mengenai berbagai macam kendaraan Nabi yang dapat kami rangkum untuk Anda.
Siapa yang tidak suka dengan minuman dingin? Rasanya yang menyegarkan, apalagi bila dinikmati saat cuaca sedang panas. Dan salah satu benda penting yang membuat minuman menjadi dingin dan menyegarkan adalah es batu. Benda kecil yang biasanya berbentuk kotak ini memang biasa dicampurkan ke dalam minuman. Es batu sendiri sejatinya merupakan air biasa yang dibukukan ke dalam freezer. Karena itu lama-kelamaan bisa mencair menjadi air. Nah, dari masalah ini, saat ini mulai muncul es batu yang tidak bisa mencair. Bagaimana bisa seperti itu? Untuk itu asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik segarnya es batu dalam jelajah waktu dan cerita. Seiring dengan perkembangan teknologi, es batu saat ini tidak hanya terbuat dari air. Permasalahan es batu berbahan air yang sudah mencair pun akhirnya dapat terpecahkan. Adalah desainer Dave Laituri yang berhasil membuat inovasi baru es batu dengan bahan logam stainless steel. Karena berbahan logam, maka tak akan ikut mencair, bahkan bisa disebut juga dengan es batu abadi. Karena tak mencair, es batu abadi ini tak akan mempengaruhi rasa minuman karena kelebihan air, seperti yang biasa terjadi setelah es batu berbahan dasar air mencair. Es batu yang disebut ini memiliki berat 70 gram dengan ukuran 25 mm x 19 mm. Meski berbahan stainless steel, tapi sepenuhnya tidak akan mempengaruhi cita rasa atau bereaksi dengan minuman. Sama halnya dengan es batu pada umumnya, untuk membuatnya tetap dingin, harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam freezer. Menariknya, tak hanya berguna untuk mendinginkan minuman, namun juga bisa mendinginkan kopi panas agar lebih pas untuk diminum. Es batu sendiri ditemukan oleh fisikawan dan humanitarian Amerika John Gorey. Saat itu, ia membuat sebuah kulkas pada tahun 1844 dengan pelengkapan pendinginan udara. Kulkasnya pun menghasilkan es. Hal ini yang menjadi anggapan bila John Gorey adalah penemu es batu. Namun es batu buatannya kala itu bukan untuk minuman dingin, melainkan digunakan untuk menurunkan temperatur ruangan. Lalu, kapan es batu masuk ke Indonesia dan mulai digemari oleh masyarakat? Es batu baru dikenal oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1846 yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Es batu itu sukses dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat untuk perusahaan Rosely & Co. Tahun-tahun tersebut, es batu merupakan sesuatu yang amat langka sehingga terkesan mewah. Bahkan sehari sebelum kapal tiba, berita kedatangan es batu pun dimuat dalam surat kabar Kavache Courant. Karena baru pertama kali ada di Indonesia, euforianya langsung menyebar ke seluruh penjuru Batavia atau Jakarta saat ini. Beberapa hari kemudian muncul iklan Rosely & Co yang menjual es tersebut dengan harga 10 sen setiap 500 gram. Siapa sangka dulunya es batu adalah benda yang sangat mewah. Hanya kalangan elit Belanda yang dapat menikmatinya. Kebanyakan para pelanggan es batu berasal dari Woltevreden atau Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan Mr. alias Jatinegara, Jakarta Timur. Uniknya, untuk menjaga es batu agar tidak mencair, balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol, karena kala itu belum ada lemari pendingin. Impor es batu dari Boston ke Indonesia terus berlangsung selama 25 tahun hingga tahun 1870. Setelah itu seorang warga etnis Tionghoa bernama Hua Wan Hong membuka pabrik es batu pertama di Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Ia akhirnya menjadi pelopor dibukanya usaha serupa di berbagai wilayah lain seperti Pekalongan, Surabaya, dan Batavia. Sejak saat itu, es batu bukan lagi barang yang mewah. Es batu sekarang jadi sesuatu yang lazim dikonsumsi harian. Mayoritas orang bahkan bisa membuat es batu sendiri di rumah. Selain dapat membuat minuman menjadi lebih segar dan dingin, ternyata es batu juga bermanfaat bagi kesehatan loh. Es batu dapat meredakan atau meringankan gejala maupun penyakit yang Anda rasakan, seperti nyeri pada tumit, cedera atau radang sendi, gusi bengkak, ataupun gigitan serangga. Caranya cukup mudah, kompreslah bagian yang sakit dengan es batu. Selain itu, bila Anda keracunan yang menyebabkan diare, mengisap es batu bisa menjadi alternatif untuk menggantikan cairan tubuh selain mengonsumsi air yang banyak dan larutan oralit pastinya. Dalam dunia kecantikan, es batu juga banyak digunakan. Pasalnya, es batu juga dipercaya memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan wajah, seperti mengecilkan pori-pori pada wajah, membantu mengempiskan jerawat, menyamarkan kantung mata, menghilangkan keriput, melembabkan bibir pecah-pecah, hingga mencegah penuaan dini. Caranya pun sama, hanya perlu mengompres es batu di area yang diinginkan. Meski demikian, belum ada penelitian secara medis yang menyebutkan manfaat es batu untuk kecantikan wajah. Karena itu, hati-hatilah saat melakukan perawatan wajah dengan es batu dan tidak berlebihan, karena bisa menimbulkan efek samping yang justru dapat merusak wajah Anda.
Namun di balik beberapa manfaat es batu, ternyata juga bisa membahayakan kesehatan. Memakan es batu secara berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung atau emel gigi, sehingga menyebabkan gigi menjadi sensitif dan mudah terasa ngilu ataupun nyeri. Selain itu, bila es batu yang dimakan tidak bersih, dapat menjadi penularan berbagai kuman, virus, dan parasit pembawa penyakit, seperti gastroenteritis atau diare, demam tifoid, hepatitis A, hingga kolera. Oleh karena itu, pastikan bahwa es tersebut dibuat menggunakan air yang bersih dan disimpan secara higienis. Nah, pemirsa asal muasal, bila es batu biasa digunakan dengan mencampurkannya ke dalam minuman, namun ternyata es batu juga bisa dijadikan olahan makanan atau minuman yang menggugah selera. Pada umumnya, banyak orang membuat es kopi susu dengan cara menyelupkan es batu ke dalam gelas berisi air kopi. Namun, cara ini disebut keliru karena bisa merusak cita rasa kopi, sebab es batu yang mencair akan mengubah rasa kopi menjadi hambar dan tidak pekat. Cara yang benar membuat es kopi adalah menggunakan es batu yang terbuat dari kopi itu sendiri. Prosesnya cukup praktis, Anda tinggal menuangkan air kopi ke dalam cetakan es batu dan simpan dalam freezer sampai membeku. Selanjutnya tinggal taruh es batu kopi ini dalam gelas dan tuangkan susu full cream ke dalam gelas hingga penuh. Dengan cara ini, kopi beku akan lumer perlahan dan larut dalam susu. Anda akan merasakan kepekatan kopinya hingga tetes terakhir. Es batu juga dapat dijadikan barang seni yang bernilai tinggi. Kerajinan seni ukir tidak hanya kayu ataupun batu, es batu pun juga bisa diukir. Seni mengukir es batu ini disebut dengan ice carving. Namun mengukir es batu ini tentu memiliki kesulitan tersendiri karena harus berlomba dengan waktu sebelum es mencair. Pembuatan dekorasi ukiran es tidak bisa menggunakan sembarang es, harus menggunakan es balok yang berbentuk kristal karena bahan baku jenis ini lebih keras serta terlihat lebih bening. Proses pembuatan dekorasi es ukir diawali dengan mencuci es balok. Selanjutnya es dipotong dalam berbagai bentuk dan ukuran. Pengerjaannya dilanjutkan di ruangan yang disebut cool room supaya es tidak mudah mencair. Usai diukir, es dihaluskan menggunakan pahat pada setiap bagian lekukan ukiran. Beragam bentuk bisa dihasilkan dari kerajinan seni ukir es batu ini. Di antaranya adalah patung burung, unicorn, ikan, maupun bentuk lainnya. Dekorasi es biasanya digunakan untuk acara pesta. Jika ditempatkan pada ruangan dengan suhu kamar, biasanya ukiran es mampu bertahan 6 jam. Sedangkan jika di luar ruangan akan mencair setelah 4 jam.